Saya baru pertama kali menggunakan dan melakukan charging, lupa melepas chargingnya, lalu chargingnya meleleh seperti ini dan tidak bisa digunakan. Oke, jumpa lagi di Josmart Channel. Beberapa waktu lalu saya melakukan unboxing mengenai StartGo R1 Pro dari produk Advan. Tadinya saya mau review kembali setelah 1 bulan atau 2 bulan pemakaian. Namun baru 1 minggu saya menggunakan ini, ada kejadian yang saya berpikir ini saya harus buat sebagai edukasi kepada teman-teman yang rencananya akan membeli smartwatch ini. Bukan dari jamnya yang bermasalah, bukan dari smartwatch yang bermasalah, tapi jeng-jeng chargernya. Saya baru pertama kali menggunakan dan melakukan charging, lupa melepas chargingnya, lalu chargingnya meleleh seperti ini. Chargingnya meleleh guys, dan tidak bisa digunakan. Oke, saya coba kontak ke customer care, responnya tidak ada, hanya respon biasa. Saya coba mencari tahu bagaimana untuk pembelian ini. Ini sebagai edukasi, nanti kalau teman-teman mau beli, jarak 2 pin ini adalah 4 mili dengan 2 sistem magnet. Namun yang jadi kendala di R1 Pro ini, kutubnya adalah seperti ini, ngadap ke kiri. Ya betul, di pasaran pun kalau kita beli di online shop, Tokopedia dan Shopee, barang seperti ini banyak yang universal. Namun yang jadi masalah, saat saya beli pertama kali menggunakan yang sesuatu yang universal dengan pin yang sama, dengan magnet yang sama, dengan jarak kedua pin ini 4 mili, nempel seperti ini, sama. Namun yang jadi kendala, ternyata kutubnya berbeda. Saya coba ya. Ternyata kutubnya berbeda. Di awal saya malahan tidak tahu ini kutubnya berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat kondisinya sekarang 88%, saya akan coba cas dan dia tidak ada respon guys. Tidak ada respon. Namun ternyata ini magnetnya berbeda. Kalau saya kembalikan seperti ini, karena kutubnya berbeda, maka kita nggak bisa ngecas guys. Dipaksa begini kita ngelawan magnet nih. Cas, lawan magnet agak susah. Sebentar. Intinya kutubnya berlawanan. Nanti akan saya coba yang satu lagi. Di awal saya berpikir ini rusak. Ini rusak. Akhirnya saya kembali beli lagi satu lagi. Karena saya masih penasaran, saya beli lagi dengan merek Aoki guys. Yang saya berpikir kalau barangnya beroriginal, kualitasnya pasti super. Saya beli lagi dengan merek Aoki di official Star Aoki. Sama seperti yang tadi, 2 pin magnetnya lebih kecil dengan jarak pinnya 4 mili. Dia tempel seperti ini, just nempel. Nggak terlalu nempel sih kalau di Aoki ya, karena memang magnetnya kecil. Nah, cuman jadi masalah, dia tetap tidak charging dengan kondisinya. Karena ternyata ini beda kutub. Halo Advan, jika memang menjual produk, kalau memang mau bisa pakai universal, minta bantuannya untuk kutubnya jangan dirubah. Tapi kalau kita kembalikan dibalik seperti ini, seperti yang tadi ya, karena ini magnetnya lebih kecil. Di awal-awal saya baru sadar ini ternyata kutubnya berbeda. Jadi kalau saya tempelkan seperti ini, agak susah nih. Kita coba ini guys ya. Kita tempelkan dengan, seharusnya kan kutubnya begini ya, yang charging universal. Kita coba kebalikannya. Kita tempelkan. Voila. Sebentar.
Ini jadi sangat rumit banget kalau misalnya sampai chargernya rusak guys di awal. Dan ini dialami oleh saya. Sip. Nah ini dia ngecas. Tapi kalau di ini harus dipegang karena kutubnya berbeda. Kalau nggak dia mental. Itu. Jadi dia harus magnetnya. Jadi karena ini kutubnya berbeda. Jadi seharusnya tampilannya seperti ini. Yang basicnya. Nah, seperti ini magnetnya yang agak besar. Nah, seharusnya seperti ini. Ternyata di produk universal itu berbeda. Yang bisa kena ngecas itu dia harus berlawanan arus seperti ini. Kita coba lagi. Padahal ini produk Aoki guys. Yang ngomong kasar ini. Brandnya ternama. Nah, kelihatan ya, bisa ngecas ya. Tapi kita akan pegang seperti ini. Kan nggak mungkin banget gitu. Kita jaga untuknya dari 0 ke 100%. Kita pegang seharian. Karena ada magnet yang akan menentang. Karena ini tidak sesuai, maka magnet ini akan menentang dan tidak akan nempel. Tidak akan bisa menempel. Oke. Akhirnya saya coba untuk yang beli lagi nih. Akhirnya saya habiskan uang untuk beberapa kali pembelian dengan sistem yang universal seperti ini. Jepit. Pinnya sama, jarak 4 mili dengan sistem jepit tanpa magnet. Oke, tanpa magnet. Tapi pinnya sama 4 mili. Seharusnya kan yang normalnya begini ya guys. Dijepit nih begini nih. 4 mili dijepit seperti ini. Tapi apakah bisa, kita coba. Ini karena kabelnya pendek. Nggak ada efek. Ini yang seharusnya normal. Pin tertempel. Pinnya tertempel tapi dia tidak bisa melakukan charging. Karena dia kutubnya berlawanan arus. Bagaimana kalau kita balik? Kita balik. Magnetnya kebalik. Jadi agak repot banget bahkan dijepit sekaligus. Tapi mau nggak mau ini yang akhirnya saya lakukan guys. Walah. Charging. Tapi dengan kondisi terbalik. Itu karena memang jam advance smartwatch R1 Pro ini betul memiliki magnet 2 dengan jarak 4 mili. Tapi yang lupa diinfokan adalah dengan barang produk-produk universal yang ada di pasaran itu tidak memiliki kesamaan kutub. Jadi dia ada perlawanan kutub. Brand Aoki pun yang secara universal menjual untuk smartwatch ini tidak kompatibel karena memang perbedaan kutub. Dan untuk produk advance, bagaimana mungkin saya baru pakai charging sekali dan lupa dicabut, produk Anda meleleh seperti ini. Yang saya tempelkan memang dengan kepala charging yang seperti ini. Apakah ada ketentuan tidak boleh menggunakan ampere yang besar, fast charging atau seperti apa? Ini seharusnya diinfokan misalnya di buku panduan atau apa, sehingga kita bisa menggunakan charger yang istilah kasarnya ukuran 1 ampere atau tidak lebih gitu loh. Karena kalau kita menggunakan misalnya ini dengan charging yang kapasitasnya adalah 2,2 ampere, itu bisa membuat meleleh chargernya. Dan yang terparah adalah tidak dijual belikan di website resminya. Tidak ada charging originalnya lagi yang di situs official store Advan R1-nya. Sehingga saya harus mencari, dan ini solusi terakhirnya. Jadi kalau teman-teman ngalamin hal ini juga, tidak seperti saya, cari tahu dulu. Kerugian adalah membeli produk-produk yang lain. Coba-coba 2 produk kita pakai tapi berbeda-beda, tapi teman-teman bisa langsung beli yang langsung universal saja. Yang modelnya jepit kayak gini nih. Modelnya jepit. Jadi sebentar. Modelnya jepit aja beli. Dengan ininya, pinnya ini 4 mili. Jarak pin ini 4 mili. Sehingga teman-teman udah nggak perlu rugi. Dan ini murah kok. Ini murah 15.000. Hanya 15.000 dan akhirnya ini yang sangat berguna. Saya beli Aoki di official store karena lagi memang promo.
dengan magnetnya. Ini bagus sih, fast charging. Saya coba pakai tangan. Ini dengan promonya jadi 35.000 dari 99.000 di Aoki di Tokopedia. Dan yang universal kemarin saya beli satu lagi. Ini kabelnya lebih panjang, padahal saya sudah senang banget ini kabelnya lebih panjang. Ini kabelnya lebih panjang. Saya beli di salah satu store di Tokopedia, itu harganya ada variabel dari harga 35.000 sampai sekian puluh ribu, tapi saya dibeli ini 37.000. Waktu itu saya urgent, saya kirim same day lagi. Karena saya berpikir saya butuh chargernya segera, tapi ternyata tidak ada fungsinya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, pengetahuan tambahan yang tadi saya mau ulas. Setelah pemakaian berapa bulan, ini saya baru pemakaian dari tanggal 1 atau 2 Juni hingga hari ini baru tanggal 14, hampir 2 minggu setelah baterainya habis, ngalami kendala karena chargernya meleleh. Itu saja, tidak ada kendala dari smartwatchnya untuk pemakaian. Oke. Sayangnya juga balik nih ya, satu hal minusnya sekalian saya review, touchscreennya nggak langsung guys. Jadi kalau misalnya ini, padahal dia touchscreen seperti ini, touchscreen, tapi pada saat dia light off, awake-nya agak tidak sensitif. Dan yang kedua itu yang jadi masalah, ternyata dia nggak bisa waking dengan di touching seperti ini. Dia tidak bisa di touch untuk awakeningnya, untuk ngebangunin si jamnya. Bagaimana caranya kalau nggak kita goyangin, kita klik pasti tombol ini yang menjadi fungsinya. Nah, oke, itu saja. Overall jam ini masih bagus. Oke, dengan harganya yang cuma 400 ribuan, dengan tampilan yang sporty dan elegance ini masih worth to buy. Jadi masih layak untuk dibeli. Namun hati-hati untuk chargernya. Kalau teman-teman pakai charger dengan 2 ampere, lepas aja ya kalau habis dicas. Jangan dibiarkan, takutnya kejadiannya seperti saya, meleleh seperti ini. Nggak banget ya kalau meleleh ya, baru beli lagi gitu ya, baru seminggu. Dan tidak ada konfirmasi apa-apa dari hotline-nya si Advan. Oke. Advan StartGo R1 Pro. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di channel-channel saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.